Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa kabar? Ya, perkenalkan, nama saya Immanuel Geovaski. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, namanya kok seperti itu ya. Perkenalkan, saya Immanuel, saya dari Gereja Kristen Jawa, Karangbendo di Yogyakarta. Ada Bapak Ibu di sini yang dari Jogja atau Jawa Tengah? Oh, ada Bapak di sana ya. Kita sama-sama orang Jogja ini. Nah, mengapa saya sampai di gereja ini? Karena saya juga melayani sebagai pendeta di GKJ Karangbendo itu, sekaligus mahasiswa untuk program doktor di Interreligious Studies di UGM. Nah, kebetulan tanggal 1 dan 2 Desember besok ada simposium di Australian Catholic University dan ada conference tanggal 4 dan 5 di Federation University di Ballarat ya. Dan saya kenal baik dengan pendeta Daniel Sihombing sejak zaman kami S1 dulu. Jadi pendeta Daniel ini aji mumpung. Bung ada temennya di sini disuruh khotbah dan beliaunya biar bisa libur hari ini. Jadi senang sekali saya bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Melbourne. Dan ini baru pertama ke Australia, meskipun dekat dengan Jogja tinggal nyebrang begitu saja, tetapi baru pertama dan senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jemaat yang terkasih, kita merenungkan tema sebagaimana yang sudah muncul di layar itu, mengubah pedang menjadi mata bajak. Sebuah perjalanan menuju perdamaian, keadilan, dan kesiapsiagaan kita. Slide selanjutnya, please. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat di sana ada sebuah patung ya, yang dibuat oleh seniman yang bernama Yevgeny Vucetich. Dibuat tahun 1959. Ini kurang lebih menggambarkan apa yang disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya di pasal 2 tadi. Ada sebuah sosok di sana yang berusaha untuk membengkokkan atau mengubah pedang yang besar itu diubah untuk menjadi sebuah mata bajak. Dan patung ini ada tepat di depan gedung UN atau United Nations di New York sana. Dan ini sebagai sebuah simbol perdamaian dunia. Nah, ini menggambarkan tadi bagaimana sebuah upaya untuk mewujudkan damai di tengah situasi perang yang berkecamuk pada masa-masa itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kenyataan kehidupan saat ini, nampaknya perdamaian itu menjadi sesuatu yang jauh di awang-awang sana. Bahkan di masa-masa ketika patung ini dibuat sekalipun oleh seorang yang bernama Vucetich tadi, dari negara-negara yang dulunya bekas Uni Soviet, di sana perang masih banyak terjadi. Bahkan situasi dunia saat ini juga menggambarkan hal yang sama. Peperangan masih terjadi di mana-mana, konflik juga masih banyak, belum lagi di kehidupan sehari-hari kita. Nampaknya konflik itu seolah-olah tidak terhindari. Pasti ada terjadi di sekitar kita dan gesekan dengan satu, dua orang, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, bahkan sampai menimbulkan sebuah konflik tidak terhindarkan. Nah, lalu bagaimana kita menghayati sebuah ironi ini? Situasi dunia saat ini yang demikian. Kalau Bapak Ibu yang dari Indonesia ya, sebagian besar mungkin sekarang perhatiannya menuju ke Sumatera Utara, Aceh, Padang yang terjadi banjir, terjadi tanah longsor yang luar biasa. Dan kita menyebut bahwa itu ya ulah manusia sendiri yang membabat hutan. Dan itu menimbulkan situasi yang tadi jauh dari perdamaian itu. Karena damai bukan hanya soal keadaan hati, pikiran kita, tetapi damai itu seperti yang sering kita sebut shalom, yakni damai sejahtera. Ada situasi yang penuh kerukunan tetapi juga sejahtera. Kehidupannya aman, kehidupannya nyaman, dan penuh dengan berkat Tuhan. Tapi dengan situasi saat ini, apakah yang digambarkan dalam patung itu tetap relevan dalam situasi sekarang? Ketika panggilan untuk mengubah, pedang yang digunakan untuk menyerang, yang digunakan untuk melukai, digunakan untuk membunuh,
diubahkan menjadi sebuah mata bajak yang digunakan untuk menumbuhkan, digunakan untuk memberi makan, digunakan untuk melayani yang lain. Nah, seperti apa panggilan kehidupan kita di tengah konteks saat ini? Nah, mari slide selanjutnya. Nah, di tengah situasi itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang disebut di dalam kitab Nabi Yesaya di pasal kedua tadi, menggambarkan pula situasi kehidupan di zaman itu, di masa kerajaan Yehuda di selatan dan juga Israel di utara, sekitar tahun 800-an sebelum Masehi. Dan Nabi Yesaya ini melayani di masa 4 raja di sana, sampai terakhir Raja Ahaz, dan dia menyerukan bagaimana suara Tuhan yang menyatakan bahwa Sion itu harus menjadi pusat kerajaan damai. Karena pada masa itu situasinya juga kurang lebih sama. Kerajaan atau kaisaran pada saat itu, Israel utara maupun Yehuda di selatan, tidak menunjukkan kehidupan yang seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Meskipun mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan, karena konsepnya saat itu adalah teokrasi. Tuhan yang menjadi raja dan mereka ini yang meneruskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi situasi kepemimpinan saat itu menunjukkan terjadinya kemerosotan moral. Mereka tidak hidup seturut dengan yang Tuhan kehendaki, mementingkan dirinya sendiri, tidak mempedulikan umat Tuhan, dan umat dibiarkan hidup seperti domba yang kehilangan gembalanya. Dan situasi itulah yang digambarkan tadi, bahwa ketika para raja itu, bahkan juga umat tidak lagi taat kepada Allah, maka akan ada datang hukuman yang akan menimpa mereka. Jadi di dalam perjanjian lama, teologinya sebetulnya cukup sederhana. Bagi siapa yang taat akan diberkati, tapi yang tidak taat akan menerima hukuman atau kutukan. Dan itulah pula yang terjadi ketika umat Tuhan, baik itu di Yehuda maupun juga di Israel, tidak lagi hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ini menunjukkan bagaimana keturunan Yehuda itu yang sudah menunjukkan tanda-tanda yang tidak seturut lagi dengan kehendak Tuhan dan akan menerima hukuman. Dan hukumannya pada saat itu tentu saja adalah dalam bentuk pembuangan, karena mereka disekelilingi oleh bangsa-bangsa besar Asyur dan Babilonia, dan ketika mereka semakin tidak taat kepada Tuhan, maka datanglah hukuman itu. Tetapi di balik itu semua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga menghendaki sebuah pemulihan. Ya, Tuhan memang memberikan hukuman, tetapi sekaligus juga Tuhan menghendaki adanya pemulihan bagi umatnya. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan pemulihan itu dikatakan pusatnya nanti terjadi di Sion atau di Yerusalem, sebagai sebuah pusat di mana nama Tuhan dimuliakan. Dan di Sion atau Yerusalem itu Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi janjinya untuk mewujudkan perdamaian dan kebenaran jika mereka taat kepada Allah. Dan apa yang ditunjukkan itu nanti akan terjadi ketika bangsa-bangsa berjalan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Slide selanjutnya. Nah, di ayat yang keempat tadi disebutkan bahwa Tuhan akan mengubahkan pedang-pedang yang menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi gambaran ini bukan hanya sebuah puisi atau sebuah ungkapan indah di dalam bagian dari ayat-ayat kitab suci ini, tetapi sebuah panggilan bahwa segenap senjata ketakutan dan berbagai kuasa yang menimbulkan luka dan bahkan kematian harus diubah menjadi sesuatu yang mendatangkan kehidupan. Dan ini menunjukkan tanda bahwa kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kemerosotan moral tadi harus dihentikan dan diubah menjadi sebuah rekonsiliasi. Nah, slide selanjutnya. Nah, disinilah Tuhan mengajarkan bahwa perdamaian itu bukan hanya sebuah masa yang kita nanti dengan diam saja. Sekalipun kenyataan kehidupan saat ini menunjukkan tadi, bahwa kita melihat kok semakin jauh rasanya kita hidup dalam damai itu. Perang
ketidakadilan, bencana alam masih terjadi di mana-mana, tetapi kita diajak untuk tidak tinggal diam. Tapi kita dipanggil untuk berjalan dalam terang Tuhan saat ini. Bahkan Tuhan menjanjikan akan ada damai itu di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan ini. Tuhan memanggil kita untuk mengubah pedang tadi menjadi mata baca. Artinya ini perubahan itu harus dimulai di dalam diri kita. Bukan kita mengharapkan orang di sekeliling kita berubah, dunia kita berubah, tidak. Tetapi diri kita sendirilah yang harus kita mulai untuk diubah. Apakah masih ada kekuatan-kekuatan kebencian, dendam, rasa tidak suka pada orang lain, kemarahan kepada sesama bahkan kepada Tuhan, arogansi, mementingkan diri sendiri? Mampukah itu kita ubahkan menjadi sebuah kekuatan yang mendatangkan damai, sekurang-kurangnya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga orang-orang di sekeliling kita. Dan oleh karena itulah, ini menuntun kita pada bacaan leksionari yang utama di dalam Matius bab 24 tadi, yang mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu Sang Mesias yang dijanjikan Tuhan itu akan kembali pada kehidupan kita. Dan ini menuntut kita supaya kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Slide selanjutnya. Nah, inilah yang dinyatakan di dalam Matius 24 ayat 42 tadi. Yang disebutkan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Artinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti halnya pada zaman Nuh, orang-orang hidup di dalam keseharian. Mereka tenggelam di dalam rutinitas hidup, baik makan, minum, menikah, dan berbagai kegiatan yang lain, tanpa sadar bahwa sesungguhnya Tuhan sudah berbicara melalui. Tuhan sudah mengingatkan, tetapi kebanyakan orang terlena dengan rutinitas kehidupannya, sehingga tidak peka akan suara Tuhan yang dinyatakan melalui nabi-nabinya. Oleh karena itulah kita harus sadar bahwa kita tidak boleh dinina-bobokkan oleh situasi kehidupan dunia saat ini. Sekalipun tadi, mungkin ketika kita melihat keluar banyak sekali alasan untuk menjadi kita khawatir, takut, bahkan kehilangan pengharapan. Tetapi panggilan dari Tuhan harus senantiasa kita ingat. Slide selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan hal itu? Maka yang pertama adalah dunia sekalipun menawarkan berbagai hal untuk kita menjauh dari Tuhan, dalam bentuk kebencian tadi, dalam bentuk dendam tadi, rasa ketidaksukaan kita, acuh tak acuh kita pada orang lain. Tetapi ketika kita meletakkan kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka kita juga harus hidup di dalam nilai-nilai Kristus itu. Janganlah kita dinina-bobokkan dengan situasi kehidupan kita saat ini, yang kita menjadi acuh tak acuh akan kondisi di sekitar kita. Maka kita dipanggil untuk memilih terang dan juga damai di situasi yang penuh dengan kekerasan dan kegelapan di tengah dunia ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk menghayati sebuah contoh bagaimana perdamaian itu ternyata bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita sering berbicara tentang perdamaian, seringkali bayangan kita jauh ke sana. Perdamaian dunia, perdamaian antar negara dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya, slide selanjutnya, perdamaian itu bisa dimulai dalam kehidupan kita sehari-hari. Peace building from below, atau dengan mewujudkan apa yang disebut dengan everyday peace. Supaya panggilan Tuhan tadi mengubahkan pedang menjadi mata bajak yang mendatangkan kehidupan dan perdamaian itu bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya. Nah, saya akan mengajak untuk kita melihat yang cukup terkenal di Ambon, di Maluku, yakni para perempuan Papalele. Ada yang dari Ambon, dari Maluku? Oh, ada ya di sana ya. Ada beberapa ya, banyak di sini. Nah, pernah dengar tentang perempuan Papalele? Pasti ya. Jadi situasi di Ambon, situasi pasca konflik yang begitu hebat saat itu, begitu berdarah, menimbulkan banyak luka, menimbulkan banyak trauma.
Nah, ternyata upaya-upaya mewujudkan perdamaian itu justru dimulai dari bawah. Justru dimulai dari para perempuan, dimulai dari para ibu. Nah, perempuan para Papa Lele ini adalah para perempuan yang berdagang di pasar, yang membawa dagangan mereka dari ladang, dari tempat-tempat di gunung dan lain sebagainya, diangkat di pundak mereka, bahkan di kepala mereka, dan dijual di pasar-pasar. Dan menariknya adalah para perempuan ini menjadi simbol sebuah perjuangan untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi. Karena ketika mereka berdagang di pasar, bertemu dengan siapa saja. Mereka tidak lagi memperhitungkan apakah agamamu, apakah kamu ini musuh kami dulu, apakah kamu adalah yang melukai, yang membunuh keluarga kami dulu, tidak. Tetapi mereka berupaya untuk mewujudkan perdamaian melalui apa yang bisa mereka lakukan. Bekerja dengan keras, dengan jujur, dan sustaining life, atau berupaya untuk terus berfokus atau berupaya mewujudkan kehidupan yang penuh damai. Jadi mereka tidak takut para perempuan Papa Lele ini masuk di desa-desa yang dulu adalah dalam tanda kutip musuh. Mereka tidak takut berdagang dengan mereka yang berbeda latar belakang agamanya. Dan merangkul semua seperti saudara, seperti keluarga. Dan disitulah mereka mendorong perdamaian itu dan ternyata bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di pasar-pasar, di kampung-kampung, di desa-desa, mereka berupaya mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian itu secara nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kita peroleh adalah perdamaian ternyata bukan hanya hasil dari sebuah keputusan politik, hasil dari sebuah negosiasi, atau hubungan antar bangsa bahkan di PBB sana, tetapi justru dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun juga bisa dipakai untuk mewujudkan perdamaian itu. Dalam konteks perempuan Papa Lele tadi, para perempuan, para ibu bisa mengupayakan perdamaian. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Kita pun juga punya kapasitas dan kapabilitas yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mewujudkan damai itu. Maka damai itu dimulai dari diri kita, dimulai dari hati kita, dimulai dari pikiran kita, dan dimulai dalam kehidupan kita. Diwujudkan dalam keluarga kita. Di sini para bapak-bapak cukup banyak ya. Nah, bapak-bapak kalau di rumah sering tidak dimarahin istrinya. Istrinya marah-marah gitu ya. Saya kira kita semua mengalami. Nah, dalam kondisi demikian bagaimana para kaum bapak mewujudkan perdamaian? Apakah membalas marah? Ataukah diam saja meninggalkan istrinya? Ataukah berupaya untuk merengkuh istri tercinta ini? Demikian pula para ibu-ibu juga sama. Kalau melihat para kaum bapak ini mungkin gemes ya. Ya memang bapak punya tanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah. Tetapi ketika di rumah, kebanyakan para bapak apa yang dilakukan? Mungkin waktunya banyak menyendiri, tidak mendampingi anak-anaknya belajar, tidak bermain dengan anak-anaknya, atau mungkin sekarang sibuk dengan media sosialnya, atau bengong sendiri di depan rumah. Kalau di Indonesia sana banyak bapak-bapak bengong di depan Indomaret sambil minum kopi gitu ya. Nah itu realitanya demikian. Nah bagaimana para ibu mewujudkan damai di tengah situasi yang demikian? Memahami adalah menjadi kata kunci. Pahamilah bahwa bapak-bapak itu banyak beban dan pikirannya. Banyak deadline yang harus dikejar. Tanggung jawabnya begitu berat di tempat kerja dan keluarga. Nah maka seorang istri yang mewujudkan damai dalam keluarganya memahami situasi itu, mengajak bicara dengan baik, dan berupaya untuk menjadi penyokong yang menguatkan para suaminya ini. Nah demikian pula bagi anak-anak zaman sekarang, Gen Z ya, atau generasi Alpha yang lebih baru sekarang ini, inginnya menyendiri, inginnya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka di situasi demikian bagaimana panggilan mewujudkan damai ini bisa dinyatakan. Tentu sebagai seorang anak kita juga masih terikat dalam keluarga kita. Maka mewujudkan damai itu juga mau membuka diri, mau bercerita dengan orang tuanya, tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi juga mau mewujudkan kehangatan dan keakraban di dalam keluarga. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, everyday peace itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Para perempuan Papa Lele di Ambon tadi,
bisa mewujudkan damai dan rekonsiliasi melalui hal-hal sederhana yang dilakukan dengan setulus hati. Oleh karena itulah slide selanjutnya, please. Dengan memasuki masa Advent yang pertama ini, marilah kita tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Kita memilih persahabatan dan juga keramah tamahan lebih daripada keinginan kita untuk marah dan juga balas dendam. Marilah kita menjadi agen-agen perdamaian yang kita mulai dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, dan juga komunitas, gereja, persekutuan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita mengubah pedang yang digunakan, yang syarat dengan kebencian, rasa dendam, dan lain sebagainya, dan konflik, kita ubah menjadi mata baca. Artinya kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk mewujudkan perdamaian itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita masuki masa Advent, menanti kedatangan Sang Kristus dengan menjadi para saluran perdamaian demi kemuliaan nama Tuhan. Kita mulai dalam diri kita sendiri, kita mulai dari hal-hal terkecil kita mulai dengan saat ini juga, dan kita mulai itu dengan cinta yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita memasuki saat ini. Marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri bersama dengan menyebutkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami, Bapa yang senantiasa membimbing dan memelihara kehidupan kami di dalam Roh Kudus-Mu. Di minggu Advent yang pertama ini, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Terlebih dalam ibadah ini, Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kami sekali lagi untuk mengubahkan kehidupan yang dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan konflik ini menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih, damai, dan sejahtera yang dapat kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa Surgawi, mampukanlah setiap kami untuk menjadi saluran damai. Biarlah kami dalam hidup kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan, baik itu di keluarga, di tempat pekerjaan, di dalam persekutuan gereja, di tengah masyarakat, bahkan kami yang sedang sekolah dan studi, di tengah kampus dan sekolah kami, Tuhan memanggil kami dan menolong kami untuk mampu menjadi saluran damai-Mu di tengah kehidupan ini. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami ya Bapa, untuk kami jalani di hari-hari mendatang, senantiasa dalam pimpinan, penyertaan, dan rahmat Tuhan. Berkatilah setiap keluarga, baik warga jemaat yang hadir di gereja ini, para warga tamu, warga jemaat yang datang dari tempat yang jauh. Bapa berkenan menuntut dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam keluarga kami, Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan, dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami, Bapa memberikan kelancaran, berkat, dan rezeki. Demikian pula di dalam studi kami, Tuhan juga memberkati kami, menolong kami untuk boleh menyelesaikan studi itu dengan baik atas pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami juga mendoakan bagi gereja Tuhan di tempat ini, Chofield Indonesian Uniting Church ini, untuk terus Tuhan berkati menjadi saluran damai-Mu di tengah dunia ini. Bapa memberikan hikmat bagi setiap anggota majelis gereja, pendeta, maupun juga seluruh warga jemaat yang turut terlibat dalam pelayanan. Kiranya Bapa terus memakai sehingga gereja-Mu di tempat ini boleh terus mewartakan cinta kasih-Mu di tengah dunia dan menjadi sarana bagi pemeliharaan dan kekuatan iman kami bersama-sama. Demikian pula ya Bapa, kami mendoakan situasi dunia saat ini, secara khusus kehidupan kami di tempat ini. Kiranya boleh mewujud kehidupan yang penuh damai dan sejahtera di tengah masyarakat di tempat ini. Bapa juga mendorong dan memampukan kami
mewujudkan kesejahteraan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Secara khusus kami mengingat saudara-saudara kami di Sumatera Utara, di Aceh, di Padang, dan berbagai tempat di Indonesia yang sedang tertimpa bencana alam. Bapak kiranya memulihkan situasi ini. Bapak kiranya menolong para korban, bahkan menjadikan kami kepanjangan tangan-Mu untuk memulihkan kondisi saudara-saudara kami. Mereka yang kehilangan anggota keluarga, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan kiranya ya Bapa, kejadian-kejadian yang menyebabkan bencana itu boleh dihentikan. Pembabatan hutan, penambangan yang dilakukan dengan semena-mena. Bapak kiranya memberikan hikmat kepada pemerintah, sehingga bisa mengambil keputusan yang baik, setiap kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang tidak hanya mementingkan apa yang menjadi keinginan sekelompok orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah ya Bapa, Tuhan juga memberkati setiap apa yang kami bisa upayakan di tengah dunia ini untuk mewujudkan perdamaian di tengah kehidupan kami. Oleh karena itulah kami serahkan kehidupan kami di hari-hari mendatang dalam masa-masa Advent saat ini, semuanya di dalam pimpinan cinta kasih dan rahmat Tuhan. Sehingga hari-hari kami mendatang boleh kami lalui dengan penuh ucapan syukur, bersandar padamu dan diterangi oleh cinta, damai, dan sejahtera yang dari Tuhan Allah sendiri. Ya Bapa Surgawi, inilah syafaat kami yang kami nyatakan kepadamu, yang kami naikkan dengan iman dan percaya kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.